Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikut adalah rangkuman atau rekapan dari Bapak Ibu yang berkasnya ditolak. Dan Bapak Ibu pastikan menyimak info ini karena sangat penting, ini fakta, jadi bisa menjadikan informasi bagi Bapak Ibu. Dan jangan sampai sekali-kali melakukan hal yang sama seperti ini agar berkas Bapak Ibu disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Ali Janal di Skopedia ini. Kembali kami mengingatkan Bapak Ibu untuk pendaftaran ya, paling lambat 25 Februari. Bapak Ibu pastikan tanggal 25 ini Bapak Ibu sudah mengirimkan semuanya. Masalah hasil nanti proses yang akan menjawab. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa lolos ya, amin. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan kembali merangkum info-info yang tentu ini berdasarkan data-data yang sudah ada, fakta ya di Skopedia ini. Untuk berkas yang ditolak Bapak Ibu, di sini ada informasi bahwa ajuan ditolak. Di sini keterangannya adalah scan asli seluruh dokumen di scan pakai mesin scanner. Jika masih menggunakan cam scanner akan ditolak permanen. Nah, di sini Bapak dan Ibu sekalian ya. Di sini ada informasi bahwa Bapak Ibu tidak boleh menggunakan cam scanner ya, atau HP yang aplikasi scan yang pakai HP itu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu di aplikasi cam scanner ini bisa saja Bapak Ibu mungkin hasilnya miring, kurang jelas ya, maka verifikator akan menolak. Apalagi kalau datanya tidak jelas. Sebenarnya bisa Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu berkasnya jelas. Ada kok beberapa yang berkasnya disetujui walaupun menggunakan cam scanner. Intinya adalah dari kualitas data Bapak Ibu ya, jadi kualitas dari hasil datanya Bapak Ibu. Kalau kualitasnya jelas pasti akan bisa diterima, karena kebanyakan Bapak Ibu itu kurang begitu memperhatikan hasilnya sehingga blur hasilnya, kemudian tidak seperti asli. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Atau Bapak Ibu ada yang nasib sama? Coba sampaikan di kolom komentar ya. Baik Bapak Ibu, berikut Bapak Ibu sekalian ada ditolak perbaikan di sini lagi berkaitan dengan fakta integritas Bapak Ibu, yang mana ini fakta integritas yang dimaksud ya tidak sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu ini ya, tidak sesuai ketentuan atau tidak sesuai dengan surat edaran. Seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu sekalian, untuk ketentuan surat edaran ini sudah disampaikan di surat edaran pertama kali nomor 0248 di bagian halaman terakhir ini ya Bapak Ibu. Di sini ada surat fakta integritas ya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu di sini pakai saja yang ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini hingga bawah Bapak Ibu ya, ini ada lengkap dari NIP dan NIK, ini diisi semua Bapak Ibu ya. Nah, ini cukup ini saja ya, tidak perlu ada nomor surat dan lain sebagainya, formatnya sudah seperti ini. Atau Bapak dan Ibu sekalian bisa mendownload ketika Bapak Ibu masuk di portal pendaftaran ppg.kemdikbud.go.id ini ya. Bapak Ibu masuk saja. Di sini Bapak Ibu sudah disediakan template atau temanya di sini Bapak Ibu ya. Klik saja di bio data diri. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik unduh berkas di sini Bapak Ibu ya. Nah, lalu akan download seperti ini dan Bapak Ibu bisa buka. Nah, setelah dibuka Bapak Ibu tinggal memperbaiki atau mengedit sesuai dengan permintaannya di sini Bapak Ibu ya. Ini dia. Nah, tinggal diisi identitasnya, nama, NIK hingga unit kerja, dan jangan lupa di sini nama Tangerang, NIP dan NIK dan materai juga. Bapak Ibu jangan lupa ya, wajib materai ya. Itu Bapak Ibu ya, jangan sampai Bapak Ibu membuat format sendiri, makanya akan ditolak, bahkan ditolak permanen Bapak Ibu ya. Ini untuk kasus fakta integritas Bapak dan Ibu sekalian. Nah, berikut Bapak Ibu sekalian, di sini kami ingin menampilkan kepada Bapak Ibu sekalian di portal dari verifikator nanti Bapak Ibu kurang lebih akan ada menu seperti ini: tolak permanen, tolak perbaikan, dan setujui dokumen. Jadi Bapak Ibu verifikator nanti akan melihat berkas dari Bapak Ibu satu persatu seperti ini. Kalau data dari Bapak Ibu kurang jelas ya, seperti hasil scan-nya, pasti verifikator akan menyulitkan, apalagi mereka memverifikasi ribuan berkas Bapak Ibu. Nah, kalau ribuan orang coba kalikan 5 berkas lagi Bapak Ibu. Kalau 100 orang itu sudah kali 5 sudah 500 ya. Kalau 1000 orang bagaimana? Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi pastikan benar-benar menyajikan
berkas yang sesuai. Yang berikut Bapak Ibu, pihak verifikator nanti juga akan bisa menyampaikan catatan seperti ini, seperti yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi kurang lebih mereka bisa mengakses seperti ini nanti Bapak Ibu ya, sebagai gambaran saja ini Bapak Ibu. Nah, yang berikut Bapak Ibu, ditolak perbaikan di sini bidang studi tidak sesuai program studi ijazah Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya bahas pada video-video saya sebelumnya berkaitan dengan linearitas Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kuncinya adalah di sini Bapak Ibu ya. Kuncinya berdasarkan surat edaran atau yang terbaru ya, perubahan edaran. Ini sudah dijelaskan di sini Bapak Ibu, acuannya bidang studi PPG yang bisa Bapak Ibu ambil itu acuannya adalah program studi S1-nya di sini Bapak Ibu ya. Jadi kolom di bagian sini ya, kolom yang sini ini S1-nya apa Bapak Ibu, lalu tarik garis ke kiri sesuai kolomnya, itu prodi PPG-nya apa, seperti itu. Misalkan Bapak Ibu prodi biologi, sejarah, geografi. Nah, di sini kan tidak ada Bapak Ibu ya, di sini tidak ada. Nah, maka tidak bisa ambil PGSD. Nah, yang bisa ambil prodi PPG, PGSD itu ya yang ada di sini Bapak Ibu, yang ada di jurusan ini ya. Hanya yang ada di sini mulai dari PGSD hingga PSKGJ ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagi prodi-prodi spesifik seperti pendidikan matematika, bahasa dan seterusnya ini, mereka ini kami sarankan, dan ini juga sudah terang disampaikan oleh Kemdikbud juga, bahwa Bapak Ibu yang jurusan ini sebaiknya jangan langsung mengambil PGSD, tapi ambillah sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu. Pendidikan matematika, ambil pendidikan matematika. Bahasa, ambil bahasa. Ya, kemudian IPA, ambil IPA. Dan seterusnya, IPS juga ambil IPS. Kenapa? Karena di sini Bapak Ibu sekalian ya, kita lihat di sini berdasarkan jawaban atau pembahasan yang disampaikan oleh kementerian. Kita lihat pada poin pertanyaan di sini. Jika memiliki S1 D4 misalkan spesifik di sini ya, salah satu mapel, sebaiknya memilih apa? Nah, bagi guru yang spesifik di sini contohnya sejarah, sebaiknya memilih PPG sejarah yang spesifik, walaupun sejarah ini kan bisa ambil IPS Bapak Ibu ya. Nah, tapi disarankan lebih baik spesifik karena sangat bersesuaian dengan latar belakang pendidikan sehingga diharapkan tingkat kelulusan tinggi. Nah, karena Bapak Ibu nanti yang dipelajari atau Bapak Ibu kuliahnya kan tentu tentang sejarah. Kalau Bapak Ibu S1-nya tidak sejarah ya, misalkan Bapak Ibu itu PPG-nya IPS tapi background-nya sejarah, pasti kan kurang nyambung Bapak Ibu, karena ada geografi, ekonomi yang Bapak Ibu bisa jadi belum menguasai untuk materi-materi itu ya, seperti itu. Dan ini Bapak Ibu, nanti untuk sejarah ini tetap linear sesuai Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Ini tetap linear Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Nah, jangan khawatir, jadi ada sandingannya Permendikbud ini Bapak Ibu bila mana nanti sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Ini juga sudah saya bahas seringkali di channel YouTube ini, Bapak Ibu bisa cek ya berkait dengan linearitas ya, atau bisa tanyakan di kolom komentar, nanti saya kasih linknya kalau Bapak Ibu bingung mencari video yang mana ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut berikut berkaitan dengan permasalahan yang sering kali terjadi Bapak Ibu, yaitu SK terakhir dari Kadis tapi biaya di sekolah, berarti honor sekolah jelas Bapak Ibu ya. Jadi di sini dilihat dari kuncinya adalah biaya. Kalau di SK Bapak Ibu itu walaupun SK dari dinas tapi penggajian atau biaya honornya dari sekolah, maka dianggap honor sekolah dan akan ditolak permanen Bapak Ibu ya. Jelas ini ya. Berikut Bapak Ibu catatan dari tim penilai. Di sini upload SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2020 dan 2021. Nah, ini sering kali terjadi Bapak Ibu sekalian yang non PNS. Kalau PNS ya itu gampang, kalau non PNS pastikan upload 2 tahun terakhir. Kalau GTY ya bisa surat keterangan pengangkatan, penugasan, keterangan aktif mengajar ya. Seperti itu Bapak Ibu ya, bisa. Nah, karena GTY biasanya itu kan hanya mendapatkan 1 SK pertama kali mengangkat sebagai GTY. Setelah itu kan tidak dapat. Jadi bisa pakai surat keterangan aktif mengajar seperti itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Itu, dan berikut Bapak Ibu kita lanjut, ajuan data ditolak ini karena tidak memenuhi syarat, yaitu tahun 2016 masih GTT Bapak Ibu sekalian ya. Untuk kasus ini Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui berdasarkan surat edaran Bapak Ibu
pada surat edaran yang disampaikan berkaitan dengan persyaratan yang Bapak Ibu juga simak secara seksama juga ya. Di sini ada dua kategori Bapak Ibu sekalian ya. Ada kategori TMT 31 Desember ya. Ada kategori 1 Januari 2016 hingga 1 Januari 2019 ya. Ini ada dua kategori. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu untuk melampirkan SK pengangkatan ya. Pengangkatan pertama itu disesuaikan dengan kondisi atau keadaan yang mana Bapak Ibu lampirkan di SK terakhirnya. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian untuk masalah yang berikut, yaitu pengangkatan akhir bagi guru non PNS ya. SK pengangkatan atau penugasan yang ditandatangani oleh dinas. Ini jelas Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi untuk 2 tahun terakhir sekali lagi non PNS itu minimal yang dari dinas SK-nya ya, jangan dari Kepsek, itu pasti ditolak. Tapi kalau SK pertama itu bisa Bapak Ibu sekalian ya. Begitu. Dan berikut Bapak Ibu sekalian, ajuan data dinyatakan tolak perbaikan jika di sini kasusnya Bapak Ibu SK guru tetap yayasan diminta ya, karena Bapak Ibu tidak melampirkan SK sebagai guru tetap yayasan dari ini. Jadi ini bisa diganti dengan surat aktif mengajar Bapak Ibu ya, kita ketahui. Dan ini harusnya LMPMP nanti juga akan memahami ya, yayasan itu tidak mungkin mengangkat per tahun biasanya. Biasanya SK-nya sekali ya, sekali diangkat sebagai guru tetap yayasan seperti itu. Seperti kalau di pemerintah ya PNS sekali SK begitu ya. Nah, tapi bisa saja mungkin yayasan ada kebijakan seperti SK keaktifan mengajar dan lain sebagainya untuk per tahun seperti itu. Silakan diperbaiki sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Nah, berikut Bapak Ibu di sini ada yang unik juga Bapak Ibu untuk kasus. Di sini disampaikan PP nomor 48 tahun 2005 tentang tenaga honorer ya. Nah, di sini Bapak Ibu poinnya adalah di sini pendapatan atau gajinya anggaran itu harus dari APBN atau APBD. Kalau Bapak Ibu gajinya dari sekolah ya, itu dianggap honor sekolah seperti yang kami jelaskan tadi Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berikut Bapak Ibu untuk hasil scan pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir ini ya Bapak Ibu, walaupun misalkan Bapak Ibu sekolahnya pindah tidak masalah, yang penting 2 tahun terakhir dilampirkan ya, 4 semester itu dilampirkan dengan lengkap. Jangan lupa ditandai nama Bapak Ibu, diberi lingkaran atau diberi stabilo agar verifikator lebih cepat dan mudah. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengirimkan sesuai dengan permintaan, yaitu apa di sini Bapak Ibu saya jelaskan ulang ya. Untuk yang berkas di sini Bapak Ibu berkas pendukung Bapak Ibu SK tugas mengajar ini ya, cukup halaman pertama ya, halaman pertama di sini yang menyatakan menimbang, mengingat dan seterusnya sampai tanda tangan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian cukup lampirkan saja file yang mana pembagian jam mengajar ya, cukup itu saja, tidak perlu misalkan Bapak Ibu satu pembagian tugas itu ada tugas guru piket, kemudian kurikulum, wakil kepala sekolah dan sebagainya, tidak perlu. Yang penting pada jam mengajarnya ini, dan jangan lupa ada tanda tangan. Kalau nama gurunya banyak di sekolah, cukup yang ada nama Bapak Ibu sekalian dan ada tanda tangannya, yang itu poinnya ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena di sini Bapak Ibu diberikan satu tempat untuk unggah minimal berkas 1,5 MB. Jadi kalau Bapak Ibu semakin banyak mengunggah, nanti berkasnya akan semakin tidak jelas kalau Bapak Ibu kompres atau dikecilkan ukurannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikut yaitu berkaitan dengan SK pengangkatan terakhir dengan SK mutasi asli fotokopi. Jadi ini bisa saja terjadi mungkin karena karena verifikator ini menganggap ini meragukan data Bapak Ibu. Jadi mereka meminta SK mutasi bisa dilampirkan Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu untuk informasi rangkuman yang bisa kami sampaikan. Dan Bapak Ibu kembali kami mengingatkan ya, untuk sumber-sumber linearitas dan Permendikbud nomor 16, lalu surat edaran ya sesuai yang Bapak Ibu dapatkan. Kalau belum dapat silahkan bisa kontak admin, nanti akan admin kasih. Jika bermanfaat silahkan di like, share, subscribe juga untuk update video terbaru dari Schoolpedia ini. Sampai jumpa Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan tanyakan di kolom komentar ya.